Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita awali dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, hingga kita dimudahkan pada subuh hari ini mendatangi tempat yang mulia, yaitu masjid, dalam rangka beribadah salat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Dan ini insyaallah pengalaman kedua kajian di tengah ugelangan. Tahun wingi ya senating ini persis ini, tapi hari Ahad kalau nggak salah. Semuanya bisa kita nikmati, ya. Termasuk ketika kita menikmati hidangan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-10. Tahun ke-10 itu gongnya memang Hajjatul Wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji bersama kurang lebih 100.000 kaum muslimin dan muslimat. Dan itu adalah haji pertama sekaligus terakhir sesudah beliau menjadi utusan Allah, ya. Dan Hajjatul Wada atau haji, sebutannya haji perpisahan, tapi ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nama. Yang ngasih nama itu para sahabat dan para ulama-ulama sesudahnya. Kenapa disebut Hajjatul Wada atau haji perpisahan? Ya karena sepanjang beliau melaksanakan manasik haji, beliau berkhutbah, dan khutbahnya itu khutbah yang sahabat menilai ini kalam Rasulullah SAW. Ya, makanya kemudian disebut dengan wada, yaitu perpisahan. Ya, jadi khutbah Nabi itu kalau menurut Imam An-Nawawi saat haji itu nggak cuma sekali dua kali, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, beliau ketika masuk Mekah ada khutbahnya. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah di Mina ada khutbahnya. Kemudian besoknya tanggal 9 juga ada khutbahnya. Ya, jadi kurang lebih ada 8 kali atau 9 kali Nabi itu berkhutbah. Itu baru di rentetan haji aja. Apalagi kalau
Jumatan, Masya Allah, Nabi itu tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Padahal kita ini Jumatan tiap pekan sekali, tiap bulan bisa 4 kali, 5 kali. Nah, dan setahun ada 12 bulan. Ya, berarti kan kira-kira 1 tahun itu ada berapa kali Jumatan kita? 50 lah kurang lebih ya. Setahun 50-an kali. Dan itu peng 10 tahun. Berarti kalau pengen nyusun, mau mengumpulkan khutbahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa lebih dari 500 tema. Ya kan? Kalau setahun 50 kali Jumatan, berarti kan Rasulullah melakukan 50 kali khutbah, dan beliau selama di Madinah 10 tahun. Berarti kan bisa 500-an tema khutbah. Lah hari ini kan nggak ada itu, paling cuma kumpulan khutbah Jumat dalam setahun. Itu berapa judul itu? Itu kalau mau ngumpulkan khutbahnya Rasul bisa lebih. Ya. Karena beliau nyaris setiap Jumat berkhutbah dalam sholat Jumat itu sendiri. Nah, sebelum ke haji wada, kita juga mengambil pelajaran saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebarkan sayap dakwah di negeri Yaman. Berikut dengan para sahabat pilihan, salah satunya yang kita kaji yaitu Mu'ad bin Jabal. Ya. Wa qala li Mu'ad, Nabi menyampaikan kepada Mu'ad, innaka sayati kauman, engkau akan datang kepada salah satu kaum. Siapa itu? Ahlil kitab, itu masyarakat Nasara. Ya. Jadi kenapa tuh kok di Yaman itu rata-rata di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyarakatnya masyarakat Nasara. Ya karena mereka masih di bawah kepemimpinan Romawi. Ya, jadi gini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kan Nabi itu ketika di Mekah memulai dakwah itu kan banyak yang menjegal dakwah beliau sampai harus mengalami embargo, ditekan betul itu dakwah beliau. Keluarganya dari Bani Hashim ya diembargo, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat perintah supaya para sahabat yang bukan dari Quraisy Bani Hashim pindah untuk hijrah pertama kali, yaitu ke Habasyah. Dan situasi saat itu secara globalnya itu lagi ada pertempuran antara Romawi dan Persia. Nah, ini dari dulu bangsa Arab tahu ini dua negeri yang punya kekuatan. Nah, dan saat itu masyarakat Arab itu lebih cenderung pro-nya ke Persia. Sebabnya apa? Karena sama warnanya, sama-sama musyrik. Kalau Mekah kemusyrikannya dengan menyembah berhala, kalau Persia dengan menyembah api, majusi. Ya. Dan kan menurut banyak ahli sejarah termasuk Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dan yang lainnya, Romawi dan Persia di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terjadi pertempuran 200-an tahun. Bukan perang terus ya, artinya intensitasnya kadang
melemah, kadang meningkat, itu 200-an tahun. Dan memang sampai detik itu Persia lebih menguasai. Termasuk saat Nabi SAW memulai dakwah di Mekah, itu Persia mencaplok wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jazirah Arab. Mana itu? Syam. Ada 3 pasar besar di Syam itu, ada Busra, ada Gaza, atau hari ini Gaza itu Palestina, ada Al-Urdun, hari ini masuk wilayah Yordania. Itu dicaplok sama Persia. Ya, padahal aslinya itu kawasannya Romawi, tapi hari itu menang Persia. Makanya beritanya viral di Jazirah Arab. Itu kan setiap 6 bulan sekali kan dibuat perjalur perdagangan, ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Ya, jadi di musim panas as-saif, masyarakat Quraisy membawa perniagaannya menuju Syam. Nah, di tengah berita inilah Allah turunkan awal-awal surat dari Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum, itu loh. Ya, bahasanya Romawi kalah, Persia yang menang. Tapi kan nggak selamanya. Rasul SAW menyampaikan bahwa nggak lama lagi, fi bid'in sinin, di beberapa tahun berikutnya yang ada sebaliknya, Romawi mengalahkan Persia. Nah, itu masyarakat Mekah nggak pada percaya. Yang mereka taunya hari ini Persia yang menang, dan Persia itu mirip dengan bangsa Arab, yaitu sama-sama menyembah berhala. Yang satu berhalanya patung, yang satu berhalanya api. Adapun Romawi yang meyakini adanya Tuhan, Rob, Allah, ya, meskipun nanti jadi menyimpang macam-macam dengan kaidah trinitasnya, orang Arab taunya masih ada kemiripan dengan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya kalah. No, yang nganggap Allah Tuhan aja kalah sama Persia. Berarti dakwahmu juga sama, wahai Muhammad. Ya, kami yang punya berhala-berhala ratusan sekitar Ka'bah mampu mengalahkan dakwahmu. Maka ketika turun ayat yang Allah menunjukkan bahwa Romawi sayaglibun, akan menang dari Persia, yauma idzin yafrah, orang-orang beriman saat itu pada bahagia. Rasul senang, Abu Bakar senang, sahabat yang lainnya juga senang. Romawi, kenapa? Karena ahli kitab. Ya. Setidaknya ada kemiripan, mereka Allah turunkan Taurat dan Injil, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muslimin mendapatkan anugerah Al-Quran, dibanding dengan Persia yang betul-betul musyrik mutlak. Ya. Nah, cuma orang hari ini gagal paham, nggak lihat situasi. Ya, sehingga ketika kaum muslimin senang dengan kemenangan Romawi, era sekarang ditarik-tarik untuk pro dan kontra perang dunia. Ya, pokoknya nggak pro Iran berarti mesti pro Amerika. Ya, berarti pro Amerika, nggak pro sama, wah gitu aja. Ya, jadi kita ini dipaksa dengan pertanyaan, kowe milih ndi? Ya, miliki harusnya namanya umatnya Rasulullah pilihnya ya sing pro dengan barat. Romawi itu surat 1-5 ayat dari Quran surat Ar-Rum. Nabi itu senang ketika Romawi menang. Ya, padahal latarnya kayak tadi. Nabi sedang dihimpit, ditekan, ya, kemudian Persia yang menang, ibaratnya musyrikin juga lagi di atas angin, bisa
menjegal dakwahnya Nabi di Mekah, turun surat Ar-Rum. Nabi bahagia karena nanti Persia yang kalah, Romawi yang menang. Dan Nabi tidak pernah ada sifat pro dengan Romawi, hanya karena sedang ditindas dan musuhnya pro-nya dengan Persia, maka kalau Romawi yang menang tentu Muslimin juga senang. Bukan berarti pro. Kalau pro sama Romawi, ngapain perang Mu'tah? Ngapain adanya perang Tabuk? Lawannya siapa ini? Romawi. Ngapain nantinya ada perang Yarmuk? Ya, kalau pro temenan ngapain perang? Ini menunjukkan kalau kaum muslimin nggak pernah pro dengan Romawi, itu nggak pernah. Cuma kasusnya kan musuh pro-nya sama Persia, ya otomatis ini musuhnya Quraisy juga lagi pro-nya dengan musuhnya Persia, kan gitu. Ya, nggak seperti hari ini, tidak ikut ya hanya karena membaca atau melihat kemudian ditodong pilih di perundi. Kaya nonton bal-balan ini Mas, pilih klub iki apa klub iki, ya gitu kok. Padahal kalau zaman Rasul enggak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ikut andil, ya, karena setelah itu mereka terus mengepakkan sayap dakwahnya hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam, agama Allah ini menyebar di dua negeri adidaya, itu Romawi dan Persia. Nah, karena Romawi akhirnya menang, bisa kembali lagi mengambil wilayah-wilayah sekitar Jazirah, maka saat itu termasuk Yaman itu punya akidah atau keyakinan Nasrani. Nah, maka pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Mu'adz bin Jabal berdakwah, ya, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, supaya menguatkan lagi tauhid la ilaha illallah dan keyakinan bahwa Nabi itu utusan. Kalau poin yang pertama aman, orang-orang ahli kitab juga meyakini Allah. Poin yang kedua itu yang mereka susah. Kenapa? Karena mereka tidak mudah meyakini kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Ya, Nabi Isa aja dikultuskan sampai masuk wilayah ketuhanan, ya kan, rububiyah. Fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad faradha alaihim khamsa salawatin. Setelah mereka mau mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perintahkan lagi bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu tiap harinya. Ini namanya prioritas dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Berdakwalah di jalan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Disebutkan oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, ya, di dalam kitabnya, salah satunya itu Ad-Da'wah Ilallah. Yang dimaksud adalah basirah. Dan basirah itu ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu terkait dengan apa yang didakwahkan. Dakwahnya itu apa? Ya, bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dari pemahaman para sahabat, atau berangkat dari hawa nafsu, ya, asobiyah, kelompok, ya, atau misi-misi dunia yang lainnya.
Yang pertama itu berarti harus betul dalam niat dakwah ini bersumber kepada Al-Quran, hadis, dan juga pemahaman para sahabat. Yang kedua yaitu mura'at ahwal mukhatabin, tahu ya medan dakwahnya. Siapa ini? Masyarakat ahli kitab, masyarakat musyrikin, masyarakat ya perkotaan, pinggiran, perkampungan. Baru yang ketiga yaitu kaifiyatud dakwah, itu metode di dalam berdakwahnya, tentu dengan akhlak dan adab-adab yang telah dijelaskan dalam Islam. Nah, sekarang apakah kemudian dakwah harus menyampaikan kepada seluruh manusia? Kata para ulama tadi, yang paling penting yaitu dakwah linafsika, yaitu dakwah untuk diri sendiri dulu ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa berdakwah di jalan Allah ya, wal mau'idhu hasanah, dan juga nasihat-nasihat peringatan yang baik ya, itu yang pertama malah bukan keluar tapi ke dalam diri kita sendiri ya, apakah ilmu yang kita ambil sejauh ini bermanfaat untuk bisa diamalkan, atau memang hanya untuk tambahan-tambahan materi sebagai ajang perdebatan ya. Imam Syatibi dan yang lainnya memiliki kaidah gini, man talaba lil husumat fa innahu aktsar tanaqqula. Ini kaidah dari para ulama ya. Siapa yang mencari, yaitu mencari ilmu itu hanya untuk husumat, menang-menangan, debat-debatan ya, pamer skill di dalam bersilat lidah, berargumen macam-macam, maka kata para ulama, perhatikanlah, dia pasti lebih banyak tanakul, pindah-pindahnya ya. Jadi ringkasnya gini jamaah sekalian, kalau ada orang yang ngajinya itu pindah-pindah, warna-warni ngajinya ya, dari warna A kemudian sesuk warna B, sesuk warna C gitu, itu tunggu aja, lama-kelamaan dia akhirnya setiap datang ke kajian bukan nutut ilmu dengan baik, tapi apa? Pengen cari menang-menangan, ajak debat sana, ajak debat sini. Jadi apa enggak kira-kira agamanya? Enggak jadi ya. Itu kata nasihat dari Imam Syatibi dan yang lainnya ya. Jadi orang itu kalau ngajinya enggak bisa fokus, pindah-pindah, itu enggak bakal jadi ya. Ini pula nasihat yang biasanya kami berikan kepada murid-murid di awal tahun baru, santri baru. Itu kadang nasihat kami juga ini ya, salah satunya meminta mereka supaya kerasan. Kenapa? Karena biasanya santri itu pindah-pindah pondok, jadi apa ora? Jadi apa enggak? Tahun ini pondok ini enggak betah, besoknya pondok lagi di mana, besoknya tahun besok pindah lagi. Jadi apa enggak? Jadi koncone akeh, tapi ilmunya enggak. Nah, dadi koncone akeh iya, wong ben taun mesti duwe kanca anyar. Tapi kalau ilmunya enggak bakal kokoh itu. Kenapa? Karena seringnya dia enggak betah, enggak kerasan di dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan setelah tauhid yaitu sholat. Dan sebagaimana kita tahu bahasanya perkara urusan sholat ya, itu juga menjadi tiang dari agama ini. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim. Kalau mereka mau sholat, perintahkan lagi tentang kewajiban
menginfakkan harta di jalan Allah, yaitu zakat. Jangan dikira musuh-musuh Islam itu enggak mengeluarkan harta. Ya, di dalam surat Al-Anfal Allah sudah menegaskan innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu melakukan apa? Yunfikuna amwalahum, mereka pun mengeluarkan harta-harta, yasuddunahum an sabilillah, tapi diprioritaskan untuk mengganggu jalan-jalannya Allah. Ya, jangan dikira orang kafir nggak ada hartanya, itu ada. Termasuk di zaman Rasul ada bapaknya Khalid, Al-Walid bin Mughirah. Itu berapa ribu dinar yang sudah diinfakkan untuk menggagalkan misi-misi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga orang-orang Nasara di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Najran Yaman, itu awalnya juga mereka menolak dakwahnya Rasul, tapi di penghujung tahun 10 ini akhirnya dengan kelembutan Mu'ad bin Jabal, mereka pun akhirnya mau menerima. Ya. Yang masuk Islam bayar zakat, yang nggak mau menerima Islam di bawah kepemimpinan muslimin, mereka bayar jizyah. Ya. Nah, itu ketika Islam sudah mulai kuat. Ya. Dan nanti berlanjut terus sampai masa Khulafaur Rasyidin, sampai nantinya masa dinasti Umayyah sampai Abbasiyah. Nah, di masa Abbasiyah, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, itu lagi-lagi Romawi, ya, yang berada di wilayah kaum muslimin. Romawi kan udah nggak ada ini, tapi kan bekas-bekasnya dari Nasoro itu masih ada. Itu mereka pernah punya seorang ratu, ya, di zaman Harun ar-Rasyid. Itu kalau orang Arab menyebutnya dalam beberapa riwayat tuh Reni. Orang Arab nyebutnya tuh Rini, gitu. Kalau bacanya Reni. Tapi kalau bahasa aslinya, ya, versi Nasraninya itu Irene. Nah, itu biasanya kan ada nama Irene. Itu ratu yang kemudian setiap tahun mengeluarkan jizyah untuk kaum muslimin. Mati diganti dengan laki-laki pemimpinnya, namanya Nafkur. Nakfur namanya. Pakai qaf orang Arab, Nakfur. Dan saat itu enggan mengeluarkan jizyah, nggak mau, songong dia. Dia ngerasa punya pasukan, siap diajak perang, ya, sehingga beritanya sampai kepada Harun ar-Rasyid. Oh, wilayahnya Nakfur nggak mau bayar jizyah, disurati. Ya, disurati. Dan sebelumnya juga dapat surat bahwa kami masyarakat, ya, dari Nasrani saat itu enggan mengeluarkan jizyah dan kami siap berperang melawan kaum muslimin. Sudah, Harun ar-Rasyid membalas surat itu dengan surat beliau. Ini tercatat dalam sejarah. Min Harun Amiril Mukminin, dari seorang bernama Harun, pemimpin kaum beriman. Ila Nakfur kalbirrum. Surat ini aku tujukan kepada Nakfur kalbirrum, anjingnya Romawi. Ya, kasar sekali. Iya. Kalau hari ini memang kita ngelihatnya kasar, tapi hari itu Islam sedang kuat, kok ada percikan-percikan musuh, langsung dibikin downgrade itu sama Harun ar-Rasyid. Ya. Dan beliau sendiri nanti yang langsung terjun untuk memerangi Nakfur sampai mati. Nyerah, kemudian ditinggikan lagi jizyahnya sampai per tahunnya harus membayar ke Baitul Mal Muslimin 30.000 dinar. Coba kalau
sampean kruskan hari ini 1 dinar berapa? Itu ping 30.000 dalam setahun. Itu saat kaum muslimin punya izzah. Nah ini yang ingin kita harapkan dan jalan kita, ya, bahwa kenapa toh ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap dalam berdakwah itu memang supaya salah satunya ya kelebihan Al-Quran daripada kitab suci yang lain itu kan Al-Quran Allah turunkan bertahap, tidak seperti Taurat langsung, tidak seperti Injil Zabur langsung. Berarti kalau ada hukum-hukum di dalamnya yang wajib harus dikerjakan, larangan juga harus ditinggalkan. Nah itu nggak mudah itu bagi kaum. Ya, coba bayangkan Bani Israel berapa tahun ya mendapatkan dakwah dari Nabi Musa, yang benar diluruskan, yang lemah dikuatkan, ya. Tapi cukup berapa hari mereka bisa kembali kepada kesyirikan. Ya, ini pentingnya belajar, pentingnya mengamalkan, pentingnya dakwah terus ditegakkan karena ini. Ya, jadi kita ambil pelajaran dari dakwahnya Nabi Musa ini. Ketika awalnya kan ya, ringkesnya gini ya, kalau dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah ini ringkesnya ada di dalam beberapa kitab tafsir. Ada dari Jami'ul Quran ya, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Kalau tadi Al-Jami' itu Imam At-Tabari, kemudian ada Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi. Ada 4 mufasir lah. Ringkasnya gini. Kan saat itu Fir'aun bermimpi. Mimpinya Fir'aun apa? Fir'aun bermimpi muncul api besar dari Baitul Maqdis. Ya. Kemudian melahap wilayah Mesir dan sekitarnya. Hancur, istananya luluh lantak. Orang-orang Koptik mati semuanya. Yang selamat cuma 1, Bani Israel. Itu mimpinya Fir'aun. Baru kemudian dikumpulkannya setelah itu para ahli-ahli takwil mimpi. Tanya, ini kira-kira artinya apa? Maknanya apa? Ditafsirkan, wah, kekuasaanmu akan ludes, hancur. Nah, dan yang melakukannya adalah laki-laki dari bangsa Bani Israel. Maka per hari itu Fir'aun bikin kebijakan, pokoknya kalau ada kelahiran laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Nah, itu yang Allah abadikan dalam Al-Baqarah, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang laki-laki disembelih, yang perempuan boleh hidup. Akhirnya membuat para ibu-ibu hamil, termasuk istri dari Imran, yang nantinya melahirkan bayi yang dikasih nama Musa. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham baginya supaya apa? Taruh di dalam peti di atas sungai Nil, kasih tali nantinya yang memudahkan ibunya Nabi Musa kalau mau menyusui tinggal tarik, kalau sudah selesai taruh lagi di belantaran sungai Nil, kayak gitu. Yang penting nggak ketahuan aja. Tapi qadar Allah, takdir Allah ya membawa kepada tali itu putus, sehingga peti yang berisikan bayi Musa hanyut dan sampai di
wilayahnya istana Firaun. Diambil itu sama Asia, dirayu suaminya supaya jangan dibunuh. Ya, kita angkat aja jadi anak laki-laki kita. Akhirnya mulai hari itu bayi Musa hidup di tengah-tengah asuhan Firaun. Padahal itu simbol kezaliman, kekufuran, kesyirikan, ngaku Tuhan. Di situ itu. Ya. Tapi Allah mentakdirkan nantinya Musa yang ini menjadi utusannya, bahkan bagian dari Rasul Ulul Azmi. Padahal hidup di tengah-tengah istana musuh Allah. Nah, ini kalau Nabi Musanya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau nanti jamaah membaca Quran surat Toha ayat 96, itu nggak disebutkan sosoknya. Sosok itu ada di tafsiran 4 tadi, 4 kitab tafsir, Tabari, Qurtubi, ya, Baghawi, Ibnu Katsir, yaitu sosok seseorang yang ada ibu yang ketika itu melahirkan di tahun yang harusnya disembelih bayi-bayi Bani Israel, saking takutnya kemudian ditaruh di salah satu gua di Mesir. Karena sosok ibu ini yang penting aku nggak lihat anakku saat dibunuh. Ya, makanya kemudian taruh di gua aja, terus ditinggal. Piye kabar? Ya, yang penting bukan dalam buayanku ketika disembelih itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Rahmat, ya, meminta Jibril untuk turun. Ngapain? Ngasuh anak itu. Bayi itu dalam pengasuhan malaikat Jibril. Malaikat Jibril di gua itu, kalau anak itu nangis, bayi itu kelaparan, dengan izin Allah melalui jari jemarinya Jibril bisa minum susu, bisa konsumsi madu, ya. Dan ternyata ini termasuk bayi Bani Israel di tahun itu yang selamat, ya. Cuma ketika nanti balik, ya, remaja, malaikat Jibril sudah nggak ngopeni lagi karena nanti balik ke keluarganya. Nah, bayi ini dikasih nama Musa bin Dhofar. Ya, namanya sama dengan Nabi Musa alaihissalam, sama-sama Musa. Cuma yang Nabi namanya Musa bin Imran alaihissalam, ya, yang ini namanya Musa bin Dhofar. Ya, Musa bin Dhofar. Kalau Musa bin Imran alaihissalam dididik dalam usia balitanya di mana? Di rumahnya, istananya Firaun. Ya, nggak mungkin lah dapat asuhan tahsin, itu kan nggak mungkin. Ya, kemudian adab-adab birrul walidain kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau Musa bin Dhofar itu diasuh oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu masa balitanya. Tapi ini 2 nama dengan takdir yang berbeda. Ya. Ketika dewasa kita tahu Nabi Musa alaihissalam, ya, berdakwah, diminta untuk meluruskan kezaliman Firaun, ditemani oleh saudaranya sendiri yaitu Harun alaihissalam. Sampai ringkesnya Firaun pun mengejar-ngejar Musa dan kaumnya, ya, hingga Nabi Musa alaihissalam meminta Bani Israel, ayo kita harus lari, ya, kita nyebrang Laut Merah itu. Ya, kita semua tahu bahwa Bani Israel itu masyarakat yang super ngeyel. Jadi awalnya mah diajak kayak gitu ya
nggak mau lah. Kemana kita harus pergi? Ya, makanya Nabi Musa itu ngasih motivasi, wis to, lek manut mau nanti akan aku mintakan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya mereka semangat mau. Ya kan, orang Bani Israel kan penjulaannya kan aneh-aneh kan, pengen lihat Allah. Itu kan salah satunya. Makanya ketika diiming-imingi sama Nabi Musa, wis tonggo tak jaluk nih firman-firman Allah. Intuk-intuk. Yang penting manut. Akhirnya mau itu. Nyebrang Laut Merah. Nah, itu kalau Nabi Musa ketika sudah dewasa. Lah yang Musa bin Dhofar, itu juga bagian dari Bani Israel. Jadi ketika nyebrang itu juga ada itu manusia itu. Ya, cuma bedanya gini, kalau Musa bin Dhofar itu keluarganya, basicnya itu memang kuncen dan maintenance kuil-kuil dewa di Fir'aun. Dan Fir'aun itu kan punya sesembahan, mengkultuskan yang dikenal dengan dewa Hathor, Hathor. Antum googling itu Hathor itu, ya, dewa Hathor itu yang simbolnya tanduk das sapi, ya, tanduk berkepala sapi. Nah itu junjungannya Fir'aun dan para ahli-ahli sihir di zamannya. Nah itu yang ngurusi kuil-kuilnya itu keluarga dari Musa bin Dhofar. Jadi Musa bin Dhofar itu sangat punya skill, ya, merawat patung-patung dewa di masa Fir'aun. Nah, kembali lagi ketika Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, Fir'aun sudah habis betul kekuasaannya, bahkan tewas tenggelam. Maka sesudah itu Nabi Musa kan masih bersama kaumnya, kaumnya nagih itu. Selesai itu kan, mana jari untuk kitab. Nabi Musa dalam Quran surat Al-A'raf memberikan janji itu, wa wa'adna Musa 30 yauman. Nabi Musa berjanji kepada kaumnya tak tinggal 30 hari. Ya. Saya tak pergi dulu menemui Robku, nanti pulang tak bawain kitab sucinya. Maka Nabi Musa berangkat, berpesan kepada saudaranya, tolong, ya, umatnya dijaga. Nabi Musa pergi, ya, menempuh perjalanan menaiki gunung di Sinai. Ya, sampai hari ini antum lihat Sinai itu kan gugusan pegunungan. Ya, jadi gunungnya nggak cuma satu. Ngerakaya nggone dhewe kur Lawu, kulon kur Merapi. Nah itu modelnya gugusan. Ya, makanya sampai hari ini nggak bisa kita yakini. Oh, kan sampai hari ini di Sinai itu ada gereja besar, ya, yang diberi nama Santa Katrina. Itu gereja yang meyakini di posisi gereja itulah, dulu kan gerejanya itu di atas bukit itu. Disitulah Nabi Musa berjumpa dengan Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat Taurat. Makanya gereja Santa Katrina itu tiap event-event tertentu, ya, itu para rohib pendetanya itu nyalakan obor, ya, dan meyakini hari-hari yang mereka jalan sampai puncaknya nyalain obor, itulah keyakinan dulu Nabi Musa dapat Tauratnya di hari itu, di malam itu, gitu-gitu. Cuma kita nggak bisa meyakinkan karena Sinai itu ya, gugusan gunung, bisa jadi bukan di situ Nabi Musa dulu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma masalahnya ternyata sampai hari 30 Nabi Musa belum dapat Taurat.
Ya, karena Allah genapkan nanti wa atmamnaha bi asyrin, Allah genepi 10 hari setelahnya. Makanya total Nabi Musa di Sinai ya untuk mendapatkan kitabullah itu 40 hari. Baru kemudian pulang membawa Taurat itu. Nah, sekarang kan masyarakat Bani Israel tahunya Nabi Musa berapa hari tadi janjeni? 30 hari. Lah habis tanggal 30 pada lu mana Musa jari teko bawa kitab. Dan di waktu 10 hari itu ada tokoh provokator yang namanya juga Musa, yaitu Musa bin Dhofar tadi. Ya, dengan skillnya, kelihayannya, ya, dia katakan kepada Bani Israel, Musamu nggak mungkin datang, apalagi bawa kitab suci, firman Robnya. Kenapa? Karena Tuhannya ada di sini. Saat itu, ya, Musa bin Dhofar telah membuatkan dari material emas patung sapi yang kemudian disebut dengan As-Samiri. Makanya Musa bin Dhofar As-Samiri. Ya, itu 10 hari aja itu bisa ngobrak-ngabrik dakwahnya Nabi Musa yang bertahun-tahun hanya dengan waktu 10 hari. Masyarakat Bani Israel banyak yang kemudian nyembah pedet patung sapi. Gimana nggak muntap tuh Nabi Musa datang bawa lauhat, papan-papan yang di situ ada firman-firman Allah itu, melihat kaumnya nyembahnya berhala patung sapi. Dilempar itu sampai Tauratnya oleh Nabi Musa. Saking marahnya kepada umat. Kok bisa? Tahun-tahunan tak lurus nih kok. Ditinggal ya 40 hari aja ujung-ujungnya apa? Syirik. Padahal itu bukan di 40 hari. Ya, 30 hari pertama masih aman itu. Tapi karena Nabi Musa nggak datang-datang sebagaimana yang beliau katakan, maka 10 hari itu dicuci. Ya, brainwashing itu otaknya Bani Israel, udah nggak usah percaya lagi. Ini aja, ini sesembahan ini. Ya, dan itu yang menciptakan Musa bin Dhofar As-Samiri. Marah Nabi Musa, marahin juga saudaranya Harun. Ya, maka kemudian sebagian mau bertobat. Ya, terus Nabi Musa membawakan syariatnya itu tobat yang paling tinggi Allah abadikan dalam Al-Baqarah juga. Ya, idz qala Musa liqaumihi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kalian telah menzalimi ya diri kalian sendiri dengan melakukan kesyirikan. Fatubu ila bariikum faktulu anfusakum. Dan tobat tertinggi di syariatnya Nabi Musa, kalau kalian mau bertobat kembali maka bunuh diri. Faktulu anfusakum. Itu syariat Taurat. Berat apa enggak? Abot, Mas. Di Nabi Muhammad SAW menjadi dosa besar bunuh diri. Tapi di syariatnya Nabi Musa, bunuh diri bagian dari pertaubatan tertinggi. Ya. Akhirnya yang mau bertobat, mereka saling membunuh satu sama lain. Naudzubillah. Ya, disebabkan oleh apa? Provokator yang hari ini mungkin hanya belakangnya tok yang diingat, yaitu Samiri, tapi aslinya pencetusnya namanya sama dengan Musa bin Dhofar As-Samiri. Nama yang sama tapi dengan ketetapan Allah yang berbeda. Mana bedanya? Nabi Musa ketika bayi ada di tengah lingkungan yang sangat dolim, sangat syirik, tapi ternyata di kemudian hari Allah takdirkan sebagai utusannya. Adapun As-Samiri
diasuh oleh malaikat Jibril, kurang enak apa itu? Kurang soleh apa? Kurang taat apa? Tapi ternyata Allah takdirkan di kemudian hari menjadi tokoh pencetus kesyirikan di dalam dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi kita nggak bisa mas menjamin pokoknya tempat yang terbaik mesti juga melahirkan orang-orang yang terbaik. Ya, bayangkan sekarang orang haji itu kan pusatnya di Mekah, di Masjidil Haram, rentetan ibadah kemuliaan di sana. Tapi ujung puncak haji di mana? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Bukan di pelataran Ka'bah, bukan, tapi di gurun padang Arafah. Dan masya Allah Arafah itu mulia yuk sedina pitok. Mung tanggal 9 hari ini Arafah nggak ada kemuliaannya. Secara ibadah tidak ada kemuliaan. Sebelumnya juga nggak ada kemuliaan seperti lokasi yang lainnya. Tapi mulia dikhususkan pada 9 Dzulhijjah. Ya. Ka'bah juga demikian. Masjidil Haram, Mekah, tanah mulia, tanah suci, mulia. Tapi tidak menjamin yang berada di atasnya juga mulia selagi tidak menggenggam iman dan takwa. Nah, ini yang sebagai ya motivasi aja lah. Dan biar nggak down. Terkadang sebagian dari kita itu membawa cerita-cerita yang kurang enak, ya, termasuk ketika didapati generasi kita, anak-anak kita, putra-putri dilebokne pondok. Husnudzonnya ya ini tempat yang baik, pembinaan yang bagus, dapat siraman-siraman rohaniyah yang optimal. Tapi kenyataannya datang Ustaz, kok bisa ya anak saya konangan nge-vape di pondok, padahal di rumah nggak pernah itu nyekel vape, yang nggak pernah, apalagi nge-vape. Ustaz, 6 tahun selama masih sekolah dasar dijaga sama kami, orang tuanya jauh dari game-game yang nggak bermanfaat, jauh dari musik-musik. Bosok pas perayaan kok pondok malah ngerti dracin, ya kan, grup-grup band. Nah itu kan cerita-cerita sebetulnya kurang mengenakan, ya. Padahal husnudzonnya orang tua, masya Allah, kudune kan di pondok nih tempatnya lebih bisa menjamin. Ya begini, jangankan pondoknya manusia, asuhannya malaikat Jibril jadi samiri loh mas. Ya kan? Itu asuhannya malaikat Jibril. Momongannya itu jadi samiri. Apalagi di pesantren masih miliknya manusia. Ya terkadang kami hanya membesarkan jiwa para orang tua wali santri ya. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman saat menunjukkan berbagai macam ujian-ujiannya. Ya, dan Rasul juga mewanti-wanti man ahabballah yusib. Siapa yang Allah cintai pasti Allah uji. Itu jelas itu. Ya, maka barangkali ini bagian dari ujian dunia, yaitu innama amwalukum wala auladukum fitnah. Pertama ya inilah harta anak-anak itu bisa menjadi ujian bagi kita. Yang kedua yus ngene wae lah. Neng pondok konangan nge-vape, ya mungkin aja kalau nggak dipondokkan malah jadi bakulan vape. Segitu wae lah terus, ya kan. Jadi kita berusaha dari sisi positif ya. Kalau dijak menjamin nggak ada, siapa yang bisa menjamin? Kalau udah nyantri sekian tahun, belasan tahun, ini pasti kemudian enggak. Ya, usaha ikhtiar itu iya. Ya, ikhtiar tetaplah kita berhusnudzon kepada Allah, berusaha
ya, dengan berbagai macam program-program kebaikan. Tapi namanya iblis, syaitan, dimanapun bisa menguasai hawa nafsu kita. Ya, makanya kita ambil pelajaran dari para nabi seperti Nabi Ibrahim aja atau Nabi Yakub. Ya, itu sebelum wafatnya masih tanya kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di, yang kalian sembah sepeninggalku itu apa, siapa? Mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah sebagaimana sesembahanmu, yaitu Allah, dan sesembahan kakek moyang kami, ya, para nabi-nabi sebelumnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nabi saja mengkhawatirkan generasinya untuk berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah, apalagi hari-hari ini, ya, jauh dari masa kenabian. Maka di dalam catatan terakhir, ya, dalam tema Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum haji wada, yaitu mengepakkan sayap dakwah, ya, dengan pesan-pesan kepada para sahabat termasuk Mu'adz bin Jabal. Yang terakhir pesan Nabi adalah wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati, ya, dengan doanya orang yang terzalimi, ya, karena sesungguhnya di sisi Allah tidak ada hijabnya atau penutup doa orang yang dizalimi itu, baik yang muslim maupun yang kafir, ya, itu Allah dari sini maha ar-Rahmannya, yaitu dengan mendengar dan mengetahui serta nanti juga akan membalas kezaliman-kezaliman dari hamba-hambanya. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, para sahabat juga berpesan, sampai para ulama, ya. Dan yang terakhir, kita tahu bagaimana ketika Imam Bukhari dizalimi, difitnah, sehingga beliau keluar dari Naisabur hanya sendirian, nggak punya murid kecuali cuma 2 orang, Imam Muslim sama Ibnu Abi Salamah. Itu tok dari ribuan muridnya Imam Bukhari, ya. Dan itu juga karena adanya provokator yang memahami multi tafsir ungkapan Imam Bukhari, ya. Saat itu sedang ada fitnah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ya, tentu Imam Bukhari meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, ya. Tapi Imam Bukhari di ujungnya mengatakan lafzi fil Quran makhluk. Lafzi artinya bunyi, ya, yang keluar dari gerak-gerak mulutnya Imam Bukhari, gerak lisannya, keluarnya makhraj itu kan semua dari indra, kan, dari organ tubuh, itu makhluk. Tapi yang malfud, yang terucap, tetap itu ayat-ayat Allah, kalamu. Tapi namanya orang hasad itu kadang kan mereka mengambil, ya, bedakanlah argumen sama sentimen, ya. Kalau argumen bisa didiskusikan, tapi kalau udah sentimen mau diapain, Mas? Ya, itu memprovokasi. Ya, berarti Bukhari itu aklaniun, ya, berucap menggunakan akal, itu sama dengan Mu'tazilah saat itu. Maka beliau pun difitnah sehingga siapa yang masih bermajlis dengannya akan terkena fitnah ini. Makanya beliau dizalimi saat itu. Tapi hari ini kita tahu tidak ada kitab pikiran manusia yang lebih sahih dan lebih mulia yang mengalahkan kitab Sahih Bukhari. Menunjukkan keikhlasan beliau, kemurnian akidah beliau, ya, Masya Allah. Makanya nanti di zaman Imam Ahmad tidak boleh orang-orang Islam mengucapkan sebagaimana ucapan Imam Bukhari, lafzi fil Quran makhluk, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena multi tafsir itu, ya. Ada yang versi Ahlus Sunnah sebagaimana Imam Bukhari maksudkan, ada yang versi
Mu'tazilah ya akhirnya mengatakan Quran itu makhluk, berarti bisa aja salah, perlu direvisi. Maka nanti muncul sosok yang pengen penengah, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kemudian beliau bertobat, cuma masalahnya kadung banyak murid ya dengan mazhab metodenya yaitu Asy'ariyah. Ya, yaitu dengan meyakini asma Allah itu ada, tapi sifat Allah nggak boleh diyakini secara hakiki, harus dikiaskan. Apalagi sifat-sifat Allah yang khobariyah seperti wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, jemari Allah. Nah itu harus dikiaskan, nggak boleh ditafsirkan secara hakiki. Makanya kemudian mereka preteli ketemu hanya 7 yang bisa dikiaskan untuk sifat Allah. Dan di kemudian hari muncul saudara kembarnya yaitu Maturidiyah. Sama, mereka mengkiaskan beberapa sifat Allah, cuma lebih banyak. Ada 13 sifat yang dinisbatkan untuk Allah. Mereka bergabung, kolaborasi, jadilah Asy'ariyah Maturidiyah dengan pemahaman asma dan sifat, 20 sifat wajib bagi Allah. Itu dari situ historisnya, ya kan? 7-nya miliknya Asy'ariyah, 13-nya miliknya Maturidiyah. Jadilah 20 sifat wajib bagi Allah. Yang dulu mungkin sebagian kita mengenal itu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu, dan seterusnya. Enggak apa lebih baik, ya kan? Nah, ini tahu karena pernah aja, ya kan, zaman cilian ngajinya masih seperti itu. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan walillahil asmaul husna, asmaul husna Allah tidak terbilang. Ya, semua yang didisbatkan asma Allah dan sifatnya kita yakini hakikatnya tanpa kita membayangkan bagaimana mengkiaskan yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.